masih Sugeng. Masih Sugeng gitu. Ini di apa namanya di situ Bondo. Oh, iya. Dekat pasir dikit sebelah lereng gunung lah pokoknya rumahnya. Ya alhamdulillah juga berkah. Ya itu sesungguhnya orang itu kalau apa nikmat terus kalau nggak ingat sama Allah. Tapi karena saya pernah jadi orang susah kan jadi mungkin kepengen lah dapat ilmu, kepengen dekat sama para kiai, para ulama, ya akhirnya ya. Tapi telaten karena kan tidak mungkin sekali datang yuk langsung ditresnani, disayang kan nggak mungkin. Sekali datang jadi hanya salaman biasa, nggak bisa komunikasi. Wah, setelah kita datang berapa kali yuk lama-lama mungkin yuk kasihan. Beliau banyak sekali memberikan petunjuk buat saya. Untuk yang terakhir Pak ya mungkin untuk kaitannya dengan orang yang sakit itu kan kadang-kadang ya, ada yang tidak sabar, ada yang ngeresulo sama Gusti Allah gitu. Sebetulnya untuk orang yang sakit itu kita harus seperti apa sikapnya mensikapi penyakit ujian dari Allah gitu Pak? Iya. Jadi kalau menurut saya ya. Ini berkaitan banyak di pemirsa di YouTube menanyakan sejarah jenengan di tentang pengobatan Pak. Sedikit banyak Pak di sejarah dulunya seperti apa, biografi profilnya gitu. Bisa jadi dulu saya merantau di Jakarta tahun 97 lah. Itu terus singkat cerita saya juga sempat menjadi pelatih PS Karangmekar. Pencak silat kan Iya. Wah, subhanallah. Persatuan Pencak Silat Karangmekar di Cikarang. Nah, setelah itu berapa bulan kemudian dia pas 5 Oktober kan biasa pertandingan untuk peringatan hari ABRI ya. Kalau nggak salah 5 Oktober nggak salah. Nah, itu diadakan seleksi pertandingan. Nah, saya sempat tarung sama asisten saya. Oh, ngaten ya. Iya, alhamdulillah kok saya dikasih kesuksesan. Dalam arti menang lah gitu. Nah, setelah itu jangka waktu yang tidak lama saya diangkat menjadi asisten yang tadinya hanya biasa jadi asisten pelatih. Nah, setelah jadi asisten pelatih berapa bulan kemudian kebetulan pelatih kami yang namanya Pak Ubay itu dia pulang ke Sukabumi, asli Sukabumi di sana. Jadinya yang ganti untuk jadi pelatihnya itu saya. Nah, setelah saya jadi pelatih itu kan setiap hari-hari tertentu ada pertandingan dan sebagainya. Kadang-kadang banyak murid kami yang habis tarung kakinya retak, ada yang sampai mengsle dan sebagainya, uratnya salah dan sebagainya. Itu kita coba kita pegang sendiri gitu. Kita asma sendiri ya bisa saya, saya juga nggak tahu kalau ternyata Allah memberikan kelebihan buat kami, saya nggak tahu sama sekali semuanya. Secara kemanusiaan kami sebagai pelatih ada anak buah yang bermasalah kita obati gitu. Oh, ternyata banyak yang sembuh gitu. Banyak yang sembuh, artinya banyak orang-orang yang bukan penyakit yang berhubungan dengan patah tulang, yang urat sarafnya yang retak dan sebagainya, itu banyak yang mencari saya untuk diobati. Nah, sebatas kami karena dipercaya banyak orang walaupun sesungguhnya itu bukan, saya merasa nggak punya apa-apa, itu saya coba ternyata kok banyak juga yang sembuh. Itu awal mula yang membuat pertama kali saya tahu kalau ternyata Allah berikan kelebihan di badan saya itu. Nah, setelah itu supaya kita jangan sampai salah kaprah ataupun menyimpang dari syariat Islam, saya berusaha untuk datang ke kiai, ke guru-guru kami. Oh Pak, saya cerita kok ini gini, apa ini betul-betul pemberian dari Allah ataupun bagaimana? Saya kan takut salah juga kan. Akhirnya banyak petunjuk, wah itu mungkin kelebihan tidak sembarang orang itu bisa dikasih kelebihan semacam itu. Ya coba biar lebih afdol lagi, dengan baca ini sambil puasa. Itu setiap banyak bisa puasa 1 minggu lah, semuanya kita dikasih doa ya hijab kopi di kitab hijab kopi itu memang manfaatnya luar biasa. Nah itu disuruh puasa selama 1 minggu dari Senin sampai ke Senin dan setiap habis sholat harus dibaca 100 kali dan sebagainya. Katanya ya guru-guru saya biar akan lebih afdol lah kalau kita semuanya didasari dengan permohonan kepada Allah itu. Akhirnya kita laksanakan juga dan sebagainya. Banyaklah ritual yang sudah kita alami di petunjuk dari guru. Kalau kita ceritakan 1 hari nggak sering, tapi sebagian kecil itu yang bisa kami sampaikan. Malah melintang ke Pak Kiai Pak sowan-sowan gitu. Iya, saya tidak orangnya itu bukan jebolan pondok itu bukan, tapi saya adalah salah satu orang yang tidak pernah punya malu untuk sowan para kiai. Subhanallah. Iya, jadi minta doa restu, minta berkah barokah, minta petunjuk.
Ya kalau kiai yang sayang ya akhirnya ngaji tahu udah ini dibaca sambil puasa itu masuk luar biasa kita alami dan sebagainya. Nah setelah itu singkat cerita saya setelah dikasih petunjuk dari guru-guru saya semacam itu yang terakhir tahun 79 lah menjelang akhir guru saya mengatakan ya sudah insya Allah kamu sudah mampu memberikan pertolongan tapi ritualnya ini ada terakhir yang paling berat. Setiap memberikan pengobatan secara gratis selama 21 tahun tidak boleh menerima imbalan apapun. Kalau 21 tahun, Pak. 21 tahun. Dari mulai tahun 80. Jadi selesainya berarti tahun 2001. Itu boleh kamu melanglang buana kemanapun untuk memberikan pengobatan, tapi tidak boleh menerima imbalan. Jadi di nek cara Jawane ya topong rame lah gitu. Topong rame mau ada orang sakit obati terusan sembuh ya langsung sudah, jangan saya mau dikasih apapun. Itu sepanjang 21 tahun. Dari mulai tahun 80 sampai 2001. Jadi saya di Jawa Barat itu waktu itu dari 77 sampai 83. Setelah itu saya ke Jawa Timur. Di sana pun saya juga tidak segan-segan sowan kiai. Saya juga punya guru di Jawa Timur. Terutama Syekh Kiai As'ad di Sukoharjo, Asem Bagus Jawa Timur itu kiai besar lah itu di sana Kiai Agung. Santrinya juga ribuan. Saat di sana juga ya sering silaturahim lah, bukan berarti saya mondok lama enggak. Silaturahim dikasih petunjuk yang lama banyak. Terus termasuk ke Mbah Kiai Abdul Majid itu fotonya ada. Itu saya di sana juga lama. Mbah Kiai Abdul Majid itu pondok pesantren Nurul Jadid ya. Pondok pesantren Nurul Jadid di Melandingan. Situ Bondo ya. Iya, itu di sana. Besuki Karsitan Besuki itu lama. Kemarin kesini ibunya kalau sekarang Mbak Kiai Abdul Majidnya sudah sedo tahun 2004, tapi istrinya alhamdulillah dia masih ingat saya. Kemarin bersama santri-santrinya itu kesini. Coba Mas Adi diambilkan fotonya Bu Nyai sama Pak Nyai. Bu Nyai sama Pak Kiai Abdul Majid yang di atas itu. Itu guru saya. Cepat saja. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Masih tetap bersambung silaturahimnya. Alhamdulillah Pak. Dia juga kaget kalau ternyata kok Allah memberikan kelebihan yang luar biasa buat kami. Karena saya merasa bahwa saya itu tidak bisa apa-apa gitu. Tapi ternyata kok yang datang ke tempat kami, setelah di tempat kami kita ajak berdoa bersama untuk masalah penyakit kok banyak yang sembuh. Padahal rata-rata yang datang ke sini kan itu sisa-sisa rumah sakit. Sisa-sisa rumah sakit yang sudah berusaha di rumah sakit sudah off-nam, ada yang mau dioperasi. Ternyata nggak jadi dioperasi karena takut, terus dia datang ke sini seperti kanker otak ya, ada kanker payudara, ada kanker servis gitu. Itu harusnya secara ilmu kedokteran kan memang harus dioperasi. Bahkan setelah dioperasi pun tidak menjamin kalau setelah dioperasi pasti sembuh, itu belum tentu menjamin. Gitu. Tapi ternyata di sini hanya diajak berdoa, kita terapi, kami sembuh. Nah ini salah satu guru kami yang Kiai Haji Abdul Majid ini. Asmanipun Kiai Haji Abdul Majid. Subhanallah. Nurul Huda. Situ Bondo. Iya. Sumber Anyar Mandingan. Situ Bondo. Ini guru saya yang di daerah dekat Pasir Putih ini. Ini pondoknya di lereng gunung ini. Jadi masuk ke gunung, sak ngisari gunungnya, jadi lereng gunung. Kemarin saya ke sana, waktu pas silaturahim ke sana, ya itu sekali lagi beliau sudah meninggal tahun 2004, saya ziarah di makamnya, ketemu Bu Nyai. Setelah saya ke sana, alhamdulillah berapa minggu kemudian Bu Nyai bersama santri-santri bersama staf masih sugeng. Ini di di situ Bondo, dekat pasir, sebelah lereng gunung lah Pak rumahnya. Ya alhamdulillah berkah. Ya itu sesungguhnya orang itu kalau nikmat terus kalau nggak ingat sama Allah. Tapi karena saya pernah jadi orang susah kan, jadi mungkin kepengen lah dapat ilmu, kepengen dekat sama para kiai, para ulama. Ya akhirnya ya
tapi telaten, karena kan tidak mungkin sekali datang yuk langsung ditresnani disayang kan nggak mungkin. Sekali datang bisa hanya salaman biasa, nggak bisa komunikasi. Wah, setelah kita datang berapa kali yuk lama-lama mungkin yuk kasihan, beliau banyak sekali memberikan petunjuk buat saya. Untuk yang terakhir Pak ya mungkin untuk kaitannya dengan orang yang sakit itu kan kadang-kadang ya, ada yang tidak sabar, ada yang ngeresulo sama Gusti Allah gitu. Sebetulnya untuk orang yang sakit itu kita harus seperti apa sikapnya mensikapi penyakit ujian dari Allah gitu Pak? Iya. Jadi kalau menurut saya kita hidup itu kan diuji oleh Allah. Ada yang diuji ekonominya dikasih lancar jadi orang kaya raya, itu kan termasuk ujian. Kalau imannya kita nggak kuat, otomatis kita kan bisa memanfaatkan harta kekayaan itu buat maksiat. Itu namanya imannya nggak kuat, itu bahaya. Begitu pula ada yang diuji dengan penyakit, itu ujian. Kalau berdosa malah berdosa besar itu. Jadi bahkan kalau kita dikasih ujian penyakit, kita bersyukur oleh Allah. Alhamdulillah, berarti Allah itu masih sayang kepada kita. Saya yakin siapapun yang sakit, yang tadinya nggak ingat pada Allah pasti jadi ingat. Itulah manfaatnya kalau kita mau mensyukuri apapun pemberian. Walaupun penyakit kita syukuri saja, kita nikmati. Alhamdulillah, akhirnya kan kita bisa dekat pada Allah. Walaupun sudah dekat tapi akan lebih dekat. Minimal yang tadinya tidak pernah beristighfar, setelah dikasih penyakit kita bisa beristighfar, jaluk ngapura kepada Allah. Itu manfaatnya orang bersyukur pada Allah. Saya gitu singkat cerita aja gitu. Terima kasih Pak ya, profilnya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pasien jenengan dan mungkin yang sudah tahu dan yang belum tahu bisa mengetahui profil jenengan. Sungguh luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk umat. Dan sekali lagi semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan kita kembalikan pada Allah. Setiap kita sakit ya kita tetap berdoa pada Allah, tapi tetap bersyukur. Jangan sampai kita ada loh yang orang sakit kok mengatakan, wah sakit kok disyukuri, sakit kok dinikmati, sakit itu jangan disyukuri. Oh itu keliru menurut saya, keliru besar. Kalau orang yang tahu bahkan dengan diadakan dikasih penyakit berarti menandakan Allah itu masih cinta, Allah itu masih sayang pada kita. Yang tadinya kita tidak beristighfar, kita beristighfar. Yang tadinya kita jarang ingat pada Allah, membuat kita ingat. Itulah keuntungan besar bagi kita. Saya demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa, ini juga adalah salah satu pondok pesantren Al Barokah yang punyanya beliau ya, pimpinan Bapak Kiai Haji Umar Aulia Al Faruq ya, yang barusan kita wawancarai. Ini calon pondok pesantrennya yang sedang dibangun, yang juga ini tanahnya juga cukup luas ya untuk parkir dan sebagainya, dan ini juga masjid ya, masjid yang dibangun juga oleh Pak Kiai Haji Umar Aulia Al Faruq yang sudah dibangun sejak lama ya. Jadi luar biasa ya, beliau mendharma baktikan dirinya untuk pengobatan, untuk kesembuhan orang-orang ya. Ini pondok pesantrennya ya, itu pelangnya ya, pondok pesantren Al Barokah ini luar biasa ini. Ya itu saja pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini ada nomor teleponnya juga ini. Mungkin ada yang mau menghubungi beliau, silakan ya, dicatat ya. Ya, sudah dicatat ya pemirsa ya. Kita akan undur diri dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.